Semoga Allah selalu membimbingmu, dan biarlah angin menuntun langkahmu. Ya, hari ini kita berangkat lagi ke Bandung. Ada satu agenda lagi yang belum terselesaikan, yaitu paripurna penetapan gubernur dan wakil gubernur terpilih oleh DPRD Provinsi Jawa Barat. Selanjutnya hasil penetapan tersebut nanti akan disampaikan dalam bentuk usulan melaksanakan pelantikan kepada Menteri Dalam Negeri, dan pelantikannya dilaksanakan oleh Presiden Republik Indonesia dan biasanya dilaksanakan di Istana Negara secara bersama-sama. Tetapi hari ini memang ada putusan MK yang menyatakan bahwa karena ini pemilihan serentak maka pelantikannya serentak, sehingga pelantikannya MK berpendapat harus dilaksanakan menunggu yang MK-nya lagi dalam gugatan atau lagi calon terpilihnya digugat di MK. Tetapi kalau saya sih berpendapat kan bisa dibagi dua. Yang pertama kan mayoritas tidak digugat, yang digugat tuh lebih sedikit dibanding yang tidak digugat untuk calon gubernur ya. Kemudian itu kan bisa dilakukan dua tahap. Pertama dilakukan pelantikan yang tidak digugat, tidak bersengketa di MK. Kemudian yang kedua pelantikan setelah sidang sengketa selesai, setelah putusan. Ya mudah-mudahan lah, karena bagaimanapun ini kan perlu percepatan agar para pemimpin baru terpilih itu segera bekerja, tidak terlalu lama menunggu gitu. Dan saya ingin cepat dilantik itu sebenarnya karena ingin sekali cepat mengambil keputusan-keputusan, banyak hal yang segera diselesaikan dan itu berimplikasi pada kepentingan publik yang sangat luas. Dan salah satu persyaratan dari pelantikan itu adalah domisili. Jadi domisili saya harus berdomisili di ibu kota Provinsi Jawa Barat, yaitu di Bandung. Jadi hari ini juga saya akan mampir ke Dinas Pendudukan untuk menyelesaikan aspek administrasi kependudukan, yaitu perpindahan kependudukan dari Kampung Kerajaan Desa Sawah Kulon Kabupaten Purwakarta ke Kota Bandung. Nihyang ikut nih. Nihyang ikut nggak? Ikut ke Bandung? Iya. Iya, dadah dong. Dadah ya. Dadah. Nihyang mau ikut ke Bandung, bilang. Dadah, aku mau ikut ke Bandung. Ngomong atau ke sini nih? Ini yang Nihyang mau ikut sini dulu. Oh, Nihyang mau ikut ke Bandung sama ya nggak? Iya. Ya sok atuh ngomong. Nihyang. Dadah, aku mau ikut ke Bandung. Asik, sama siapa? Putri. Terus sama siapa lagi? Sama siapa? Ikut ke Bandungnya sama siapa? Putri. Terus sama Windy. sama siapa lagi? Omway. Enggak, maksudnya ikut ke Bandungnya ngikut sama siapa? Ayah. Oh, sama Ayah. Dadah tuh. Dadah ya. Dadah. Ke situ tuh fokus. Dadah. Tangannya kalau dadah yang serius. Dadah. Oh. Sampurasun. Wafes. Ada orang mobil parkir. Memang parkir. Macet itu hal sederhana. Macet itu hal sederhana. Macet. Irwin anak sekolah pula parkir sepanjang ini. Sepanjang.
itu petugas tuh ada. Ini mau layanan publik. Dulu saya gagas dan akhir masa jabatan masuk anggarannya dan jadi ini. Bayar nggak? Oh, sini ya. Masih. Sehat, Pak? Oh, alhamdulillah, Pak. Ya. Ininya udah harus diganti kak karyawan. Ya, Pak. Terus. Ya. Karyawan. Awas. Jangan lupa ya cara jalan dulu. Ah, mari. Terus juga ini. Bentar. Papingnya ganti paping. Ya, Pak. Keturunan, Pak. Rencana kan sekarang makan jualan baju sudah selesai, Pak. Jadi udah bisa jalan bangku terus ya, Pak. Ini layanan apa aja, Pak Sekda? Beberapa peran, Pak, dari beberapa perangkat daerah juga ya. Layanannya satu KTP KK, penunjukan, terus kemudian terus perizinan di perizinan seluruh ya, seluruh perizinan. perizinan ya, di lantai 2. Terus ada beberapa instansi di luar pemerintah, Pak. Di Samsat di sini, terus Polres Purwakarta, SIM keliling, Pak. SIM belum Belum, Pak. belum ya. STNK Sudah. STNK paspor Sudah imigrasi, Pak. imigrasi. Jadi sudah hampir seluruhnya lengkap. Sehari yang bikin KTP berapa rata-rata? Rata-rata sekitar 100 sampai 150-an. Terlayani dalam berapa menit? Pagi masuk jam 10 sudah bisa diambil. Jam Jam 10. jam 10 Ya, masuk, terus Pagi masuk jam 8 masuk. Jam 2 8, jam jam- 10 oh, sudah 2 bisa jam. diambil. Ya, 2 jam. itu layanan KTP yang baru atau perpanjangan? Yang perpanjangan, yang hilang maupun yang rusak. Itu 2 jam. Ya. 2 jam. Yang pindah kayak saya berapa jam? Yang pindah saya hari itu juga, Pak. Selesai. Ya. Pindah, Bro. Pindah. Sekarang jumlah penduduk ya sini Purwakarta per hari ini berapa? DKB semester 1 2024 itu di angka 1.052.000. 1.052.000 per hari ini. DKB semester 1 2024. Oh, nggak bisa per hari ini ya? Kan itu langsung dari Kemendagri. Oke. Siap. Nanti sistemnya untuk Jawa Barat itu nanti akan saya kasih tambahan update data ya. Jadi setiap RT RW itu setiap hari melaporkan kelahiran dan kematian dengan perangkat yang ada sehingga setiap hari kita bisa update. Jadi berapa pertambahan penduduk dalam setiap hari, berapa pengurangannya, berapa orang jumlah yang urban yang masuk ke data penduduk, berapa yang keluar. Bisa lebih real time. Sekarang kan kita ngandelin data dari sensus. Enggak dari Kemendagri, di Dukcapil. Iya, artinya kan dari data sensus dulu, Pak. Pendataan penduduk dulu kan? Iya, yang hasil dari kita, Pak. Proses administrasi kependudukan. Oh, proses administrasi Dukcapil penduduk Kabupaten Kota dari masing-masing. yang termasuk Betul. di dalamnya adalah KK. Betul. Sehingga bisa terhitung. Betul. Nanti- Pertanyaannya adalah setiap hari orang dimasukin data KK nggak yang lahiran? Berdasarkan pelaporan. Pelaporan. Siap. Artinya banyak orang yang tidak memasukkan kelahiran dan tidak memasukkan kematian. Hanya untuk pelaporan kita permudah, Pak, melalui kerjasama dengan bidan, dengan rumah sakit, dan stakeholder terkait. Ya makanya di situ kan RT RW kan belum terlibat. Kan dimungkinkan ada warga yang tidak punya KTP. Diupayakan tidak. Dimungkinkan, kalimatnya kan dimungkinkan. Sepanjang yang bersangkutan tidak melaporkan kepada kita. Iya, dimungkinkan kan. Misalnya orang yang sudah tinggal di sini lama tapi tidak bikin KTP. Banyak kan? Iya, itu tidak terlacak oleh kita. Iya, makanya Siap. dimungkinkan. Ya. Imigrasi, Pak, hanya Senin sama Kamis, Pak. Ya, imigrasi Senin sama Kamis. Betul.
Pengadilan melayani apa? Sidang Pak, ada sidang di sini, jadi Pak Hakimnya nggak usah masyarakat datang ke sini. Sidang yang dilayani di sini sidang apa saja? Administratif, Kependudukan. kependudukan. Apa Hanya aja? pergantian nama Pak. Hah? Nama. Oh, perubahan nama di sini. Termasuk peristiwa kematian juga di sini juga. Di sini. Samsat, Om. Oh, salam. Waduh. Yang punya KTP, yang punya SIM ada berapa warga Purwakarta? Siap. Nah, gini saya nanya, siap. Kan salah satu pendapatan daerah, provinsi dan kabupaten kota itu kan dari bagi hasil kendaraan bermotor. Dalam setiap tahun ada berapa persen orang yang tidak bayar pajak kendaraan bermotor? Kalau kami hanya sebagai tugas melayani pembayar pajak untuk data. Ada berapa persen? Motor yang tidak bayar pajak, mobil yang tidak bayar pajak, rata-rata berapa persen? Rata-rata kata MDRT Oh. Berapa persen? 20%-an, Pak. 20%. 20% kata MDU. Tidak tidak bayar pajak. Yang nunggak nunggak. kata MDU. 20% ya. Pendapatan Purwakarta berapa tahun ini bagi hasil? Ya, berarti 260-an ya. 260 apa? Iya. Bukan, yang bagi hasil kendaraan bermotor. Oh, yang sekarang 2025 80 Miliar. Lumayan, 80 miliar. Berarti kalau 20% hilang 16 miliar. 16 miliar bisa bangun jalan 16 km. Dengan satu pesan, nanti ke depan di Provinsi Jawa Barat dari mulai kabupaten kota sampai provinsi, uang dari hasil pajak kendaraan bermotor harus balik untuk perbaikan jalan dan untuk pembangunan jalan, tidak boleh dipakai kegiatan lain karena itu fungsinya layanan. Jangan sampai bayar pajak jalannya butut. Terus kemudian komitmen. Nah, komitmen nih orang Purwakarta, ada berapa pegawai di Purwakarta yang nomornya tidak pakai nomor Purwakarta? Pegawai aja dulu. Ada berapa perusahaan di Purwakarta yang bisnya tidak bernomor Purwakarta? Ini setiap kabupaten kota saya akan begitu nanti. Jadi orang kalau kerja di Purwakarta, menggunakan jalan-jalan di Purwakarta, di Subang, di Kerawang, wajib menggunakan nomor lokal setempat. Itu Pak. Itu Pak. Harus. Kenapa? Karena dia menggunakan fungsi-fungsi layanan dari hasil pembangunan peroleh itu. Jangan sampai nomornya Jakarta, tiap hari nyari duit di Purwakarta masuk bis, bayar pajaknya ke Jakarta, rusaknya jalan di Purwakarta. Nah, gitu ya Pak. Waduh, Bapak sejahtera kelihatan sekarang. Putra Budina. Oh gitu. Alhamdulillah. KTP di mana Kakak? Bapak, nah diisi di tahu dia. Teteh mau bikin KTP baru, mau pindah. Bapak dia ada mau akte anak ibu. Akte kelahiran. Ibunya umur berapa baru bikin akte kelahiran sekarang? 51. 51. Buat apa bikin akte zaman sekarang? Bu Abi pemberkasan ke-3K. Oh, pemberkasan ke-3K. Kenal kami ibu. Akte kelahiran teteh apa akte kelahiran ibu? Kelahiran Abi lepas nanti. Berarti sanes kelahiran. Oh, ibu kandung lepas. Maksudnya bikin akte kelahiran buat teteh apa buat ibu kandung? Aduh tuh lepas bapak ibu kandungan. Terus? Atas mau pengadilan, soalnya tadi sarankan ada mau akte anu ibu nak. Oh, ibunya damelkeun aktena. Jadi ngadamel akte teh lamun asup P3K. Jadi lamun teu P3K teu nyieun akte. Jadi bikin akte jangan naon asup sakola. Lamun teu sakola teu nyieun akte. Ini bikin apa? Kakak baru. Teteh pasangan pengantin baru. Alhamdulillah enak pengantin. Ya kalau baru enak, udah 7 tahun beda ceritanya. Semoga enak terus. Oh iya insya Allah enak terus. Di mana alamatnya? Cimaung. Bayar nggak? Enggak, saya nanya bayar nggak? Nah, Kalau saya sih nggak tahu. Kemarin kalau waktu nikah bayar nggak? Bayar. Bayarnya kemana?
Ke KUA. Berapa Teteh bayar nikah, biaya pernikahan? Kemarin sih saya sebenarnya nikahnya di KUA, cuma urus administrasinya kelasnya. Nah, seikhlasnya. Teteh seikhlasnya ngasih berapa? Sebenarnya kasih 300.000. Ngurus administrasi seikhlasnya 300.000. Kalau bayar ke KUA-nya, ke kas negaranya nggak bayar. Gratis, yang cuman ngurus administrasinya 300.000 karena nikahnya di KUA. Di sini bayar nggak? Ya kan, kalau ngurus surat kawin 300.000 bayar kan? Ngurus KTP nggak bayar kan? Nah ini pengambilan. pengambilan. Sudah pengambilan. Jadi Kak, KTP saya sudah dihapus dong di sini. Sudah dipindahkan. Sudah dipindahkan. Sudah pindah ya? Siap. Siap. Sudah dipindahkan ya, Cek. Mohon maaf ya. Saya dengan Ucu sudah tidak satu kabupaten lagi sekarang. Jawa Barat. Bandung. Aula enggak ya tetap ya? Iya. Hah? Tetap di Purwakarta. Gimana tapi kan nunggu informasi. Udah Aula ya. Aula tetap di Purwakarta. Kamu sudah jadi anggota DPRD mewakili Purwakarta, nggak boleh pindah domisili. Siap. Cek dia ya. Minta di dia, Cek. Di Purwakarta. Cuman nanti dikembalikan ke mimpi lama ya kalau Bupati baru saya sarankan. Kan Balai Madukara. Jadi bikin luang-luang unit layanannya unik. Ini cerita pewayangan lagi, kan ini cerita Madukara itu cerita pewayangan. Biar lebih estetik. Dan baju-baju layanannya nanti dibikin keren. Bikin unik. Buma Om. Ya, gimana? Dok? Jadi permasalahan kependudukan yang sekarang masih Kependudukan itu datanya nggak update. Kenapa nggak update? Itu kan sistem data yang terkumpulnya itu kan berdasarkan orang membuat sehingga kalau yang tidak membuat berarti tidak terdata. Nah, ini yang saya inginkan ke depan dan semuanya kan tidak mungkin juga setiap warga ketika kelahiran melaporkan. Dan tidak mungkin juga semua warga setiap kematian dilaporkan. Bisa jadi kelahiran cenderung dilaporkan, tapi kematian cenderung tidak dilaporkan. Sehingga ada kejadian kan di orang sudah meninggal tapi masih dapat bantuan sosial. Kan kejadian. Nah, sehingga ke depan itu nanti saya integrasikan. Jadi kependudukan di Dukcapil sampai RT RW-nya saya buat sistem nanti. Jadi setiap hari ketua RT harus melaporkan setiap peristiwa kelahiran, peristiwa kematian, pencatatan, dan kematian kelahirannya bukan hanya orang, tetapi ke depan pengembangan peternakan, lahirannya hari ini sapi berapa, mati berapa, perikanan, karena ada yang disebut dengan sensus pertanian, sensus peternakan, ya kan? Ini yang harus menjadi data hasil panen, sehingga seluruh data ini bisa update. Untuk apa? Karena pengambilan keputusan, di mana letak pengambilan keputusannya, menyusun data RAPBD itu seringkali menggunakan data lama. Data lama itu seringkali menggunakan data sensus 2 tahun yang lalu, sehingga tidak update. Nah, saya ingin ke depan tuh update dalam setiap hari dan itu muncul di layar HP-nya para pejabat. Berapa jumlah ini nanti yang akan saya buat sistemnya, karena para RT kan udah punya anak tuh rata-rata. Anak-anak sekarang tuh kan sudah update, sudah pintar menggunakan media komunikasi. Nah, yang gini-gini kan bisa dimanfaatkan menjadi sistem kita. Gitu loh. Nah, ini bagian dari transisi nanti? Ya, nanti gagasan yang akan sudah saya sampaikan ya ke pemerintah provinsi, gagasan ini, dan ke depan pasti kita olah menjadi gagasan baru dan menjadi kebijakan umum anggaran. Untuk MPP sendiri Pak, pelayanan publik ada yang perlu ditingkatkan nggak? Kalau ini sih menurut saya tinggal disempurnakan saja. Tapi secara umum sudah relatif sangat baik ya. Mau main sama teman-teman. Oh iya, sok main sama teman-teman ya. Oke, main sama teman. Iya. Kerja. Cari teman-temannya. Semua. Kerja. Iya, nanti tapi kan tidak semua daerah seperti ini. Banyak daerah yang belum optimal seperti ini. Tetapi ini harus juga ditingkatkan. Ruang-ruang layanannya, tempat parkirnya harus dioptimalkan. Saya lihat tadi parking bloknya harus segera dirubah, diperbaiki ke depan sehingga orang semakin merasa nyaman. Dan kita buktikan loh tadi bahwa seluruh layanan di pemerintah kabupaten ini sudah free, kan gitu. Tapi kan setelah
Dan saya kesini ngurusnya bukan itu sebenarnya. Saya kesini lagi ngurus perpindahan penduduk. Bukan perpindahan Bapak ke Subang, Pak? Enggak, saya pindah kan karena persyaratan pengajuan menjadi gubernur itu harus berdomisili di ibu kota provinsi. Jadi per hari ini saya sudah pindah dari Purwakarta ke kota Bandung. Karena itu persyaratan untuk pengajuan pelantikan. Jadi berdomisilinya harus di ibu kota provinsi. Tinggalnya di sana juga Bapak? Hah? Tinggalnya nanti nggak jadi di Subang? Ya? Tinggal di... Ya kalau status KTP, saya kan gubernur Jawa Barat, status KTP-nya di Bandung. Kalau kerjanya di seluruh Jawa Barat, kan nginep boleh di mana saja, apalagi saya duda kan, boleh di mana aja nginepnya. Gitu loh, kan tidak mesti bahwa tinggalnya di kota Bandung, terus tidak boleh nginep di Subang, tidak boleh nginep di Purwakarta, tidak boleh nginep di Cirebon, kan nggak juga begitu. Alamat di Bandung Status ini kependudukannya di Bandung. Alamat di Bandung ini Ya rahasia, nantilah ada alamat. Kan pelayanannya yang seperti ini di Paduka. Ya nanti seluruh Jawa Barat akan saya dorong. Jadi nanti seluruh Jawa Barat akan saya dorong. Semuanya harus memiliki kualifikasi yang sama. Dan kalau alokasinya belum memiliki akan kita sampai bangunannya akan kita bantu. Ya yang penting seluruh rakyat Jawa Barat bisa menikmati fasilitas dengan baik. Tetapi yang paling utama juga infrastruktur jalan dari desa menuju ke pusat layanannya harus bagus. Jangan sampai menuju pusat layanan memerlukan waktu 6 jam. Dan itu bisa terjadi. Pak, untuk masyarakat yang jangkauannya jauh ke pelayanan publik seperti ini, Pak, nantinya konsepnya seperti apa? Nanti kita pikirkan ya konsep-konsep yang terintegrasi. Sekarang sudah musim datanya sudah terkoneksi. Bisa saja unit-unitnya dibikin di setiap kecamatan, para pegawainya mulai disebar. Nggak ada masalah kan, fungsi-fungsi kecamatan itu hari ini kan sudah hampir, mohon maaf ya, tidak bisa berfungsi seperti dulu. Dulu kan kecamatan betul-betul kepala wilayah. Hari ini ya maaf, fungsinya sudah semakin berkurang. Untuk itu ke depan kecamatan itu menurut saya menjadi mall layanan publik di setiap kecamatan. Benar nggak Pak Sekda? Bisa kan? Bisa. Udah ada teras. Nah nanti kita kecamatan di seluruh Jawa Barat, kecamatannya menjadi pusat layanan publik. Jadi seluruh fasilitas seperti ini ada di setiap kecamatan. Dan itu bisa. Jumlah kecamatan Jawa Barat kan nggak terlalu banyak. Bisa didorong. Purwakarta jadi proyek katanya? Ya enggak Purwakarta aja, nanti disangkanya saya Purwakarta terus. Seluruh Jawa Barat. Seluruh Jawa Barat. Tapi kalau Purwakarta mau memulai nanti bupati yang barunya, ya itu bagus. Kita akan memberikan stimulus. Gitu. Nanti saya akan kasih stimulus pada setiap pemerintah kabupaten yang akan buka ruang layanan publik di setiap kecamatan. Saya akan ngasih stimulus. Tapi harus dikasih nama yang unik-unik, jangan mall. Gitu kan? Udah, di sini namanya Balai Madukara. Nanti di Garut Balai Salawu, misalnya kan bisa ada juga. Ya yang penting hari ini saya kesini, saya menyatakan hari ini menyampaikan bahwa saya pindah dari Purwakarta ke kota Bandung karena tuntutan tugas. Ya gitu. Mau dipotong Iya, sama. Oh, Ibu BPJS ya? BPJS-nya Ibu dibayar pemerintah apa sendiri? Saya pas kebetulan Sendiri mandiri ya? Pensiun. BPJS ada layanannya? kemarin saya hipnotis pas semua hilang. Hipnotis? Ibu dihipnotis oleh siapa? Ke Bank Modal, di mobil, di angkot semua, KTP semua. KTP hilang semuanya. Jadi yang hilang apa aja, Bu? KTP, NPWP, NPWP. Uang? uang semua. Uang berapa yang hilang? 700-an. 700.000. Saya ganti uang yang hilang hipnotis. Saya ganti 2 juta ya. Saya di guru baca sudah Pak. Hah? Siutan. Ya enggak, ini kan cerita hilang. Ini orang lagi susah. Ini saksinya guru saya. Ya. Ya. Siap, gimana? Ibu hoyong BPJS gratis. Ibu punya suami nggak? Meninggal. Terus ibu suaminya meninggal. Terus sekarang yang usaha siapa? Saya ya bantu-bantu di warung orang. Oh, ibu bantu orang. Sini, mana? Pak Sekda. Bisa nggak dimasukin? Nah, ini Pak Sekdanya nih, yang kasep. Nah, ibu dengan Pak Sekda sekarang, saya ada manfaatnya datang ke sini nih. Jadi ibu bisa masuk, istilahnya BPJS gratis, istilah pemerintahnya apa?
PBI. PBI. Mungkin di Alvin Timang. PBI kepanjangan dari Penerima Bantuan Iuran. Oke, jadi ibu ini tidak ada BPJS gratis, Bu. BPJS itu semuanya bayar. Cuman ibu nanti dibayarkan oleh pemerintah daerah dan pemerintah provinsi, Tapi ya. kapungkur dan usametan kene gitu jantan terbiasa diurus tuh. Ibu berapa hutang yang dulu? Nggak tahu ada Jangan nggak tahu. 5 jutaan. Udah saya lunasin hutang yang lamanya. Ibu bikin sekali. Ya. Nanti dengan Pak Sekda koordinasi. Pak Gubernur ini Ya. dari kepolisian. Ya udah nanti saya. Tuh. Ini 2 juta saya kasih karena kehilangan. Ibu saya lunasin BPJS-nya. Dan ibu masuk ke BPJS ditanggung pemerintah karena suaminya meninggal. Karena ibu janda yang layak untuk dibantu. Tapi nanti kalau sudah punya suami kaya harus cepet keluar lagi. Jangan udah jadi janda, dibayar oleh pemerintah, punya suami kaya tetap ingin dibayar pemerintah, jangan, ya. Nah, ibu kalau pilih suami yang baru silahkan, tapi jangan yang punya istri. Cari budak yang kaya, tapi jangan pilih saya ya. Ya. Kenapa? Lowongan pekerjaan itu. Wah, kalau lowongan pekerjaan saya nggak bisa ngasih informasi sekarang, ya. Gitu. Kalau lowongan piistrieun ada di saya, tapi nunggu waktu. Oh, siapa? Femi, Atlet Dayung. Oh, atlet dayung. Yang disekolahin sama Disekolahin? Bapak. Sama Bapak. Disekolahin kemana? Lupa. UPI sama Bapak. Saya masih beasiswa. bupati, wakil bupati. 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 Iya. Oh, disekolahin pakai dana saya ya. Iya. Yang tiap bulan dari waktu itu Bunci yang Iya. bayarinnya almarhum. Oh, dulu kuliah di UPI. UPI. Lulus. Ya, lulus. Sarjana Olahraga. olahraga. Saya lupa yang disekolahin terlalu banyak. Sekarang samsat alhamdulillah, Pak. Kerja udah ASN. Udah. Hebat. Bapak kan nyariin PMI dulu. Tapi PMI di provinsi, nggak di Purwakarta. Yang lain mah kan di Purwakarta. Tapi ASN-nya provinsi waktu provinsi, itu. alhamdulillah, Pak. Sekarang berarti samsat di sini. Iya. Berarti menjadi pegawai saya nanti. Iya. Oh, itu hebat. Golongan berapa? Golongan 3D. 3D. Luhur. Hebat. Alhamdulillah. Aduh, makasih uangnya. Ya, Barokah nuhun, ketemu. ya. Nel, makasih, Nel. Barokah. Alhamdulillah. Oh, kuliah kerja zaman Bunci dibayaran tiap bulan, Mang. Waduh, untung tuh udah saya lupa lah, nggak apa-apa. Femi, Kalau saya semangat lupa, ya. bangga. Bapak Kalau saya nuhun. lupa sama yang saya sekolahin sampai selesai nggak apa-apa. Kalau teteh ingat itu hebat. Udah saya di ASN, dikuliahkan, lulus, wah hebat. Halus rejekin. Salaki polisi. Sana. Naon? PNS sami di Jakarta. Di Jakarta dua nana. Halus. Tapi hoyong malih ke Purwakarta. Ah, eta mah hayang kepanjangan. Oh, yang di Ke Pak Sekda. Ini di provinsi DKI, di kementerian. kementerian mau pindah ke Purwakarta, Iya. ya urus aja pindah ke Pak Sekda. Kamu mah lo bakal hayang pisan. Di kementerian apa? Kemenpora. Kemenpora. Kenapa mau pindah ke sini? Yang ngedeketin istri lah. Ngedeketin istri. Oh, takut suaminya ada yang ngedeketin. Atlet. Dulu kuliahnya oleh bapak sampai selesai. Mau Bunci, zaman Bunci tiap bulan. Kenapa kamu tidak pernah datang ke saya ngucapin terima kasih? Malu atuh, mawa-mawa nganteran-nganteran bakakak hayam jadi ASN. Dikuliahkan tapi kok anges ya kain teu ngirim bakakak acan. Amprok teh di dia we ngaku, tapi halus ku ngaku. Dadah. Ini niatnya mau kemana? Kemana? Mau kemana? Bukan mau kemana? Ke Bandung. Mau pindah kemana? Pindah ke Bandung. Ayo.